satu konflik di Timur Tengah bisa menaikkan harga minyak dunia, menekan nilai tukar rupiah, dan akhirnya memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Bagaimana mungkin konflik yang terjadi ribuan kilometer dari bumi Indonesia bisa berdampak pada kehidupan kita? Inilah yang akan kita bahas bersama. The United States military began major combat operations in Iran. The Israeli army and the state of Israel set out to thwart existential threats to Israel and great threats to America and the entire world. It was the second time in less than a year that Israel and the U.S. had attacked Iran. Konflik di Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi stabilitas ekonomi global. Kawasan ini memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pusat produksi dan distribusi energi dunia. Ketika konflik meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, namun juga oleh negara lain yang bergantung pada stabilitas pasar global. Menurut penelitian Melzatia dan kawan-kawan, pada tahun 2024, dinamika geopolitik global menciptakan ketidakpastian ekonomi yang memengaruhi stabilitas makroekonomi berbagai negara melalui naik turunnya harga energi dan perubahan arah modal. Indonesia sebagai negara berkembang yang terintegrasi dengan sistem ekonomi global tentu tidak dapat sepenuhnya menghindari dampak tersebut. Salah satu jalur utama dampak konflik geopolitik terhadap Indonesia adalah melalui harga minyak dunia. Timur Tengah memiliki peran yang sangat sentris dalam distribusi energi global. Nah, salah satu penelitian Carso pada tahun 2025, sekitar 20-21% perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap harinya. Harga minyak anjlok lebih dari 6% setelah Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan itu sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat pada akhir pekan lalu terhadap fasilitas nuklir Iran. Harga minyak mentah berjangka WTI turun 6,5% menjadi 69,96 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara harga minyak mentah berjangka Brent turun 6,4% menjadi 72,07 dolar Amerika Serikat per barrel. Level terendah dalam 10 hari. Sementara itu Goldman Sachs memprediksi harga minyak dunia bakal tembus 110 dolar Amerika Serikat per barrel apabila Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Sebab itu adalah jalur utama ekspor minyak dunia. Iran, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab sangat bergantung pada jalur ini untuk mengekspor minyak mereka ke pasar Asia, Eropa dan juga Amerika. Meskipun belum dieksekusi, namun parlemen Iran sudah menyetujui untuk penutupan Selat Hormuz. Tentunya penutupan ini akan berdampak pada 52% pasokan minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia kemudian berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Alasannya, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi. Menurut penelitian Melzatia dan kawan-kawan pada tahun 2024, kenaikan harga minyak global dapat memicu inflasi domestik karena meningkatnya biaya energi dan transportasi. Selanjutnya, ketika biaya energi meningkat, harga barang dan jasa juga cenderung naik. Kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan harga energi juga meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN. Carso pada tahun 2025 menganggap bahwa lonjakan harga energi global dapat meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara. Dan konflik geopolitik juga dapat memengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Implikasinya, investor cenderung memindahkan investasi ke aset yang lebih aman seperti dolar ataupun emas. Bursa perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menekan perputaran ekonomi dunia. Lalu seperti apa dampaknya bagi Indonesia? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto. Selamat siang, Pak David. Selamat siang. Baik, Pak David. Selat Hormuz yang diancam oleh Iran untuk ditutup, harga minyak global kemudian naik. Seberapa signifikan dampaknya bagi Indonesia?
Ya, dampaknya cukup, meskipun tidak langsung ya, tapi tetap ada dampak nyata ke Indonesia. Karena kenapa? Karena transmisi yang terjadi dari tensi yang ada di dalam Iran ini, itu masuk ke kita itu melalui 3 tahap. Yang pertama adalah terkait dengan inflasi energi, yaitu adalah harga komoditas naik, harga minyak naik, dan dalam hal ini nanti akan menyebabkan harga BBM, transportasi, dan logistik Indonesia juga naik, sehingga akan menambah tekanan terhadap inflasi. Inflasi naik, kemungkinan besar suku bunga juga akan disesuaikan atau di-adjust. Kemudian yang kedua, tekanan dari jalur fiskal. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat kalau minyaknya naik, biasanya tuh pemerintah itu akan melakukan buffer ya, akan meningkatkan subsidi energi. Yang dimana kita sudah tahu sendiri, setiap kali ada kenaikan yang cukup signifikan dari harga minyak, misalkan naik $1 per barel dari asumsi kita di $70, ini akan meningkatkan subsidi kita sekitar 6 triliunan. Jadi kalau misalnya harganya naik sampai ke $100, setidaknya kita butuh mungkin sekitar 60 triliun rupiah untuk subsidi energi. Kemudian jalur ketiga adalah terkait dengan market kita atau capital market, karena begitu terjadinya perang, maka dalam hal ini risiko akan meningkat. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat tekanan yang terjadi di IHSG, kemarin turun 2,65%, hari ini mungkin sudah mulai rebound, tapi memang tekanan itu sangat nyata. Jadi memang meskipun kita tidak terdampak langsung, tapi dampak ikutan akibat kenaikan harga minyak, kemudian pelambatan dari sisi sektor logistik dan juga dari IHSG sendiri tentu akan menekan untuk Indonesia itu sendiri. Nah, menurut Mel Satya pada tahun 2024, fenomena ini disebut sebagai flight to safety, yang dimana kondisi ini dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi nasional menjadi sangat-sangat penting. Diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan dapat menjadi solusi jangka panjang. Nah, itulah kira-kira dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh perang dan geopolitik di dunia Timur Tengah. Dan tentunya akan sangat-sangat berpengaruh dengan stabilitas ekonomi dan nilai pasar tukar rupiah di dunia internasional. Nah, jika teman-teman punya pendapat pribadi dan opini pribadi, silahkan tuliskan di komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Miftah Fahmi Rosyadi Mufkam. See you. Saudara, dalam sidang kabinet pada Jumat 13 Maret, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM.